pelanggaran-pelanggaran ini biasanya apa saja sih Mas pelanggaran di pilkada ini, tahapan ini? Nanti kalau sudah mulai pilkada, sudah mulai ada gambar-gambar, tanganmu gladik biasa ya. Ojo mau jukui rek, mau jukui mau kayak kemul. Bahaya. Kalau ada kepala desa nih ikut kampanye ataukah ikut mengarahkan warganya mencoblos salah satu paslon, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis ICTI. Nah, Cak. Oke. Iki wingi ki wae sing takok iki, Cak. Takon opo? Dadi rasan-rasan iki sakjane opo sih rasan-rasan? Walah, ngene lho rek. Rasan-rasan iki duduk hibah utawa ngomongno eleke wong rek. Iku lak negatif, bukan. Rasan-rasan ini adalah program bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang sesuatu hal. Nah, hari ini mungkin minggu-minggu ini kita akan bahas soal politik. Maka istilahnya adalah rasan-rasan politik. Nanti juga mungkin ada isu-isu lain atau bahasan-bahasan lain. Mungkin kita bahas kuliner. Mungkin kita bahas potensi-potensi apa nih yang ada di Jombang. Mungkin juga kita akan bahas soal pendidikan begitu. Maka namanya juga rasan-rasan politik, rasan-rasan kuliner atau ya rasan-rasan yang lain lah gitu. Nah, berarti rek wis cetha nang kene wis jelas rasan-rasan iki bukan rasan-rasan hibah, rasan-rasan tonggo, tapi rasan-rasan iki bincang-bincang sing ana isine lan ana edukasine kan. Ono manfaate, muga-muga kan ngono ya. Kira-kira iki Cak, dino Oke. iki. Rasan-rasan apa itu, Cak? Nah, malam ini melanjutkan dari rasan-rasan politik sebelumnya, kita kedatangan juga tamu yang spesial. Sudah bersama kita Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang, Mas David Budianto. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam. Maaf, panggilannya Mas David ini ya. Nah, sorry Rek, keliru. Panggilannya Mas David. Mas David. Mas, apa kabar Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Jamu Mas? Kudu sehat. Iya. Kan gitu ya. Jamune sing penting lho. Karena ikan ngomongno pilkada kudu dawa. Oke, ada jamu tertentu Mas. Tips-tips ini Mas biar tetap sehat ini. Waduh, kalau jamu tidak ada ini. Oh, tidak ada ya. Kan Jaga pola makan berarti. Betul, cuma jaga pola makan saja. kalau biasanya wong Jawa itu kan mbung untal ndok atau olahraga gitu ya. Apa mana ya? Jamune biasanya. Lah aku biasa jamune jamu tradisional lho. Oh, jamu. Oh, kencur Coke jahe. tapi sing akeh. Ndok pitu. Oke. Mas David. Ya, ini kan Bawaslu nih. Fungsi kerja Bawaslu ini sebenarnya seperti apa Mas David? Ya, Boleh jadi dijelaskan Mas? Bawaslu itu diamanati undang-undang ya, ditugasi untuk yang pertama adalah mengawasi semua tahapan. Jadi mulai dari awal tahapan ya, dari perencanaan sampai dengan pemutahiran data sampai terakhir penetapan calon. Jadi kita ditugasi mengawasi semua tahapan penyelenggaraan. Mulai dari awal ya? Dari awal sampai penetapan. penetapan. Terakhir ya. Nah, hari ini sudah mulai belum nih tahapan pilkada di Jombang ini? Oh, sudah ya. Kemarin tahapan pendaftaran calon independen. Ya, betul ya? Betul. Jadi memang tahapan pilkada di Kabupaten Jombang ini sudah berlangsung ya. Kemarin memang kita mengawasi pendaftaran bukan pendaftaran ya, untuk pasangan calon untuk menyerahkan. Oh, menyerahkan dukungan. Iya, tanggal 12 Mei kalau salah terakhir itu. Ya, terus di Jombang tidak ada ternyata kan. Oh, tidak ada ya. Lah, terus sekarang tahapan kami yang di Bawaslu adalah perekrutan badan ad hoc. Ya. Apa Mas badan ad hoc itu? Jadi ad hocnya kami itu ada yang namanya Panwascam di tingkat kecamatan dan ada yang namanya pengawas kelurahan desa atau PKD. Oh, jadi kalau dimaksud ad hoc itu kalau sudah selesai kegiatannya, pilkadanya itu sudah selesai juga. Tugasnya sudah selesai. Iya. Artinya mereka bertugas sesuai dengan jobnya. Kalau kemarin pemilu, maka di pemilu gitu ya. Kalau sekarang pilkada ini baru lagi ya. Betul, baru urutan lagi, kemudian untuk pilkada begitu ya. Nah, tadi mungkin kurang agak spesifik ya. Yang diawasi ini sebenarnya apa aja sih di proses pilkada ini? Jadi tadi ya, selain tugas kita mengawasi ya, kita juga ditugasi untuk melakukan pencegahan.
Apa nih yang dicegah ini? Nah, pencegahan pelanggaran. Oh, pencegahan Iya. pelanggaran. Biar Kan tidak melakukan juga pelanggaran. pencegahan kehamilan itu kan biasanya kan. Biar jadi pencegahan itu biar nggak ada yang melanggar gitu ya Mas? Iya. Oke, ya ya. Jadi ya, kita ya. selain mengawasi, diamanati juga untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Terhadap apa? Itu terhadap pelanggaran maupun sengketa. Jadi itu salah satu tugas kita Jadi juga. fungsi pencegahan itu ada di tingkat kabupaten hingga di desa itu. Betul. Jadi semua melakukan pencegahan. Gunanya apa? Biar tidak terjadi pelanggaran. Mas, kalau ngomong pilkada ini kan tahapannya begitu panjang, apalagi fungsinya Ya. juga tebal, ada pencegahan, ada penanganan juga kan seperti itu. Sebetulnya yang dibutuhkan itu berapa sih tenaga di Bawaslu itu mulai dari kabupaten sampai di desa? Iya, jadi berdasarkan undang-undang ya. Kalau di kabupaten memang kita hanya 5. Di kecamatan kita hanya punya 3. Tiga Ya, orang. Jam ya. Setiap kecamatan, Iya, satu kecamatan 3 orang. 3 orang. Di tingkat desa atau kelurahan hanya punya 1. Nanti ada di tiap TPS itu 1. Memang kalau kita ngomong jumlah itu dengan mengawasi luasnya Jombang itu kurang. Maka kita juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi. Bahasa kami pengawasan partisipatif. Pengawasan iya. partisipatif. Berarti nggak ini Mas, nggak hanya ditangani oleh petugas saja, Oke. tapi masyarakat juga berperan untuk mengawasi partisipatif itu tadi. Iya, Nah, betul. kira-kira Mas, umpamanya nih, saya itu ya di salah satu desa itu melihat ada yang kurang pas ini. Kayaknya ini pelanggaran, tapi saya nggak yakin atau bagaimana ya. Nah, ini saya sebagai warga Jombang itu harus melaporkan atau harus mengadu kemana, Mas? Ya. Jadi kalau melaporkan malah lebih baik, masyarakat berani melaporkan. Kalau tidak berani melaporkan, cukup memberikan informasi. Ya, memberikan informasi kepada jajaran pengawas, nanti bisa ditindaklanjuti sebagai temuan, bukan laporan. Oh, artinya jajaran pengawas ini umpamanya saya di desa Mendi? Kelurahan Jombatan. Oh, Kelurahan Jombatan itu menghubungi petugas setempat gitu ya. Kalau nggak kenal petugas setempat, dos pundi, Mas? Ya, jadi kita kalau di kecamatan terutama ya punya kesekretariatan. Oh, Punya Jadi kantor. punya kantor, Punya kantor, betul, punya ya. kantor. Jadi bisa datang langsung ke kecamatan. Oh, Kalau nggak iya. kenal pengawas desanya, pengawas kelurahannya. Kalau kenal bisa melaporkan memberikan informasi juga nggak apa-apa ke pengawas desa. ke itu. pengawas desanya. Iya. Oke. Mas, kalau sekarang nih, yang petugas-petugas itu sudah dibentuk semua, sudah terbentuk. Jadi sekarang masih proses ya. Di kecamatan kita belum pelantikan ya. Di tingkat desa kita baru membuka pendaftaran. Oke. Ya, jadi proses selanjutnya belum. Nanti kalau untuk di tingkat TPS, pengawas TPS itu 1 bulan. Nanti 23 hari sebelum coblosan kita akan melakukan perekrutan. Oh, perekrutan. Iya. Ini berarti hari ini tahapnya adalah perekrutan untuk pengawas desa, itu ya Desa, istilahnya betul, ya. betul Ini sampai sekali. kapan ditutupnya? Iya, jadi sebenarnya hari ini tanggal 21 ya, 21 Mei. itu terakhir pendaftaran. Oh. Tapi karena kuotanya kurang, kemarin kita melakukan perpanjangan rencananya sampai tanggal 24 Mei. Oh, artinya dari sudah dibuka nih sebelumnya untuk pengawas Betul, desa. iya. Tapi kuotanya kurang. Iya. Yang daftar kurang gitu ya? Iya. Oh, berarti yang daftar kurang. Ini akan dibuka lagi ya? Iya. Sampai tanggal berapa ini? Sampai tanggal 24. Oh, Jadi sampai tanggal 24. kita membutuhkan pengawas desa kelurahan itu jumlahnya sesuai desa. Ya. 306. Ya. 306. Tapi kita juga punya target itu 2 kali kuota. Jadi pendaftarnya harapan saya itu ada 612 pendaftar 612. minimal itu. Oke. Artinya sampai hari ini masih belum di angka 612 itu. Betul. Nah, ini mungkin semoga nanti bisa jadi informasi nih bagi warga Jombang. Rek PKD pengawas desa iki jek kurang dan pendaftarannya akan diperpanjang hingga tanggal berapa tadi, Mas? 24 Mei. 24 Mei. Nah, ini untuk memberikan informasi dan juga iming-iming lah mungkin ya. Nah, ini untuk pengawas desa sendiri ini gajinya berapa sih, Mas? Ya. Ya. Ya, kalau kita ngomong honor ya. Ya. Pertama mungkin untuk Panwascam ya. Oke, Panwascam. Panwascam kalau ketua itu 2.200.000. 2.200.000. Kalau anggotanya 1.900.000. Oke. Sedangkan untuk pengawas desa kelurahan itu per bulannya
1.100.000. 1.100.000 rek per bulan. Nah, ini masa kerja untuk PKD berapa? PKD itu 7 bulan. 7 bulan Dawa sampai loh, nanti pilkada ya. Iya. Nah, rek dawa rek. 1.100.000 per bulan 7 bulan. Sampean akan dapat apa istilahnya ya, honor tambahan nih ya, itu 7.700.000. Loh, gak tertarik tah rek. Kira-kira ngono rek. Monggo yang pengen daftar dan memenuhi kriteria mungkin ya, ada syarat-syarat tertentu, monggo ndang daftar. Kamu gak daftar lah Nah, kira-kira. yo iki mang sakjane ya asline. Iki kesempatan bagi arek-arek Jombang, ngomong Jombang iki untuk mengabdi kepada negara. Oh, Keren sih, Pak. mengabdi kepada negara. Keren kan, Oke. mengabdi kepada negara kan ya. Yang kemarin viral KPPS, ya kan? Ya, ini waktunya PKD rek. 1.100.000 petung bulan, 7.700.000 kita mengabdi kepada negara. Betul. Kena 3 ngelamar calon morotua ketok iki. Cocok itu. Tadi nang CV ini ngelamar pas. Ah, oke. Abdi negara.